Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Ketika dipekerjakan melalui penggunaan chaotic suppression, kekuatan nyata chaotic besar Sueying pasti akan menghasilkan efek ajaib. Orang-orang berjubah hitam yang diringkas oleh Arai sedang dihancurkan segera setelah mereka melahirkan. Hanya setelah penuh 30 dari mereka dihancurkan bahwa mereka mencapai kekuatan tempur yang memungkinkan mereka untuk bertukar beberapa gerakan dengannya. Ini akhirnya semakin menarik. Sama seperti Sueying sedang berjuang untuk isi hatinya, salah satu pria berjubah hitam mengubah dirinya menjadi kilat. Dia menggunakan tombak kembar, dan kecepatannya jauh melampaui Sueying. Dia melakukan berbagai gerakan untuk menyelimuti Sueying dalam serangan berkelanjutan. Itu sangat cepat. Terlepas dari kecepatan Sueying yang tidak cukup cocok dengan pria berjubah hitam, tombaknya masih menyapu dan menyerang. Serangan tunggal ini sudah cukup untuk menutupi area yang sangat luas. Kemudian, setelah melengkung kembali, itu menyerang area besar lainnya. Secara keseluruhan, pria bentuk petir memiliki kesulitan menghindari serangan, terutama mengingat bahwa teknik tombak Sueying bahkan bisa menghasilkan gaya tarik gravitasi yang menakutkan, yang dapat mengirim segala sesuatu di dekatnya ke dalam jalur tabrakan. Orang-orang berusaha melarikan diri di dalam meraj atau di dalam ruang bayangan, tetapi tidak ada yang bisa menahan kekuatan itu. Lubang chaos awalnya adalah salah satu pola utama dunia. Skill rahasia, Chaotic Suppression, milik Sueying telah lama menciptakan dua warna yang berbeda dari Chaos Hall. Sentuhan ringan dari tombak Sueying sudah cukup untuk menghancurkan pria berjubah hitam dengan tubuh yang lebih lemah, sementara dengan tubuh yang lebih kuat masih akan menderita luka berat. Tidak akan lebih dari 2 atau 3 langkah bagi mereka untuk mati. Kesulitan meningkat sedikit demi sedikit. Tubuh meraj Sueying sedang berperang melawan salah satu pria berjubah hitam dengan pertahanan yang lebih baik. Bahkan setelah 10 atau lebih pertukaran, tidak ada yang bisa membunuh lawan mereka. Tubuh aslinya, di sisi lain, bisa dengan mudah menusuk lawan-lawannya. Bagaimanapun juga, pertarungan peringkat tidak menimbulkan banyak ancaman bagi aku, karena aku hanya akan menghadapi paling banyak 10 lawan, dan tidak satu lagi, pikir Sueying. Selain itu, kekuatan tempur pria berjubah hitam ini secara bertahap meningkat. Aku tidak akan sering mendapatkan peluang sebaik ini untuk menyempurnakan keterampilan aku. Petik 2. Sueying benar-benar asyik dengan teknik tombaknya. Bahkan sekarang, dia kebanyakan hanya menggunakan Chaotic Suppression, karena itu adalah keterampilan yang paling ingin dia tingkatkan. Di bagian gelap gurun. Hua gelombang. Ekspresi wajah bekas luka Zhang Xiao jelek. Dia bisa dengan mudah menyingkirkan 2 bekas luka yang menghiasi wajahnya setelah menjadi dewa, tetapi dia memilih untuk meninggalkannya seperti dulu. Berpegangan pada pedang kembarnya, tubuhnya bergerak seperti hantu karena menghilang dari waktu ke waktu hanya untuk muncul kembali secara acak di seluruh gurun itu. Dia bisa saja muncul di area yang dia inginkan, sebelum memutar pedang kembarnya menjadi cahaya pedang berwarna darah yang tidak jelas. Lampu pedang bersiul, menghasilkan suara yang menusuk dan menyedihkan. Dia membantai pria berjubah hitam satu demi satu, seolah-olah menuai gandum di ladang. Kecepatan di mana dia membunuh sangat menyilaukan dan telah meningkat lebih jauh setelah dia mengeluarkan keterampilan rahasianya. Bahkan sekarang, langkahnya melampaui Sueying dan ketujuh Meiyu. Matanya dingin, ekspresinya tanpa emosi. Dia hanya menuai kehidupan musuhnya tanpa peduli, menampilkan teknik pedang yang dia inginkan. Teknik pedangnya diciptakan murni dengan pembantaian dalam pikiran. Dang. Senjata bentrok, dan sosok Zhang Xiao terus berkelebat di sekitar. Sinar cahayanya yang tidak jelas bergerak di udara di sepanjang busur saat mereka membunuh pria berjubah hitam lainnya. Aku mulai merasakan tekanan. Zhang Xiao sangat menyadari hal itu di dalam hatinya, tetapi itu tidak mencegahnya untuk membunuh lebih jauh. Perlahan, orang-orang berjubah hitam semakin menguat, dan tak lama kemudian, salah satu dari mereka, dengan tubuh fisik yang lebih tirani, mencapai tingkat di mana ia bisa berurusan dengan Zhang Xiao. Segera setelah itu, yang lain muncul, yang kecepatannya jauh lebih cepat daripada miliknya. Tidak butuh waktu lebih lama hingga sebagian besar pria berjubah hitam sudah sangat sulit untuk dibunuh.
Tebasan pedang mendarat di tubuh Zhang Xiao, dan darah segar keluar. Aku mengakui kekalahan. Tidak gentar, Zhang Xiao segera berteriak, matanya sedingin biasanya. Dengan betapa tanpa ampun dia terhadap musuh-musuhnya, tidak ada cara dia akan memberikan dirinya waktu luang. Dia telah menetapkan suatu kondisi sejak awal, dia akan mengakui kekalahan begitu dia menerima cedera. Terlepas dari seberapa ringan cederanya itu, dia akan menyerah sama saja. Sebuah kekuatan menyelimutinya dan membawanya keluar dari dunia gulir. Setelah dikirim keluar di udara, dia melihat ke atas ke gulungan besar di langit dan kemudian ke dewa lain yang sesekali diusir. Dia sangat sadar bahwa dia tidak menghabiskan waktu terlalu lama di medan perang, tapi dia tetap percaya diri. Lagi pula, kecepatan pembantaiannya sangat cepat, kemungkinan mendekati 10 kali di atas dewa biasa. Zhang Xiao mendarat di bawah dan menjaga dirinya sendiri. Terlepas dari hasilnya, dia akan tetap percaya diri. Zhang Xiao telah mengakui kekalahan dan meninggalkan dunia gulir. Orang-orang di platform yang tinggi memperhatikan setiap detail. Utusan itu melanjutkan dengan tawa, dia mungkin telah menyerah, tetapi kecepatan pembantaiannya benar-benar cepat. Begitu dia mulai menunjukkan keterampilan rahasianya, dia melampaui Dongbo dan Yang Mulia, ketujuh Meiyu. Terlepas dari menjadi yang pertama mengakui kekalahan, hasilnya telah melewati baik Dongbo dan ketujuh Meiyu dengan selisih yang besar. Petik 2. Sulit untuk memastikannya. Lihatlah kecepatan Dongbo saat ini, balas Tuan Kota Pasir Putih. Mereka jelas melihat Sui Ying mulai menampilkan kekuatan nyata caotik besarnya, yang menyebabkan kecepatannya meningkat pesat. Meski begitu, kecepatan itu sudah kembali ke kecepatan normal saat ini. Kemampuan ofensifnya harus dikagumi. Level itu kemungkinan besar hanya bisa dicapai melalui teknik rahasia peringkat Dewa Dunia dengan fokus pada kekuatan yang tak terkendali. Marshal Qin melangkah dengan beberapa kata pujian. Di atas itu, keterampilan rahasianya sangat tepat untuk pemanfaatan kekuatan itu. Namun, ia telah mencapai hambatan. Tidak mungkin bahwa kita akan menyaksikan peningkatan lebih lanjut dalam kemampuan tempurnya. Keterampilan rahasianya itu memang hebat, tetapi jelas-jelas ada hambatan. Petik 2. Memang benar dia semakin lambat. Kemungkinan besar, dia akan menyelesaikan pertempuran ini pada tingkat penuh di bawah Zhang Xiao, Venomous Yingwald Dewa setuju dengan penilaian sebelumnya. Sementara itu, Yang Mulia, ketujuh Meiyu, benar-benar dapat dianggap tangguh. Batasnya seharusnya masih jauh dari batas. Petik 2. Memang, Marshal Qin setuju. Teknik pedang wanita muda itu tidak hanya cepat, tetapi juga indah. Master Prefektur Laut yang tenang menganalisis, senyum terpampang di wajahnya selama ini. Bahkan jika kita menilai murni berdasarkan kecepatan, dia masih berada di luar Dongbo dan Zhang Xiao, namun teknik pedangnya lebih halus, dia dapat membunuh musuhnya dengan jelas dan bersih. Dan jika serangan itu tidak cukup, dia akan menghubungkannya bersama dengan 8 hingga 10 serangan lainnya, sehingga setiap lawan akan jatuh ke tangannya dengan mudah. Selain itu, keterampilan rahasia teknik pedangnya telah terwujud menjadi domain pribadi, itu benar-benar berada pada level yang hampir sempurna. Dia memiliki komando atas setiap aspek penting pertempuran, bahkan domain. Sejauh yang aku tahu, dia berada di atas Zhang Xiao. Tampaknya pria tua ini telah menilai dia secara salah, jadi aku akan kalah dalam taruhan ini. Hahaha, Monark Mosue tertawa terbahak-bahak saat dia mendengar kata-kata guru prefektur. Putri kecilku ini sedikit perfeksionis. Jika satu helai kekuatannya cukup untuk menghadapi musuhnya, dia sama sekali tidak akan menggunakan lebih dari itu. Memang, dia tampaknya memiliki beberapa set teknik rahasia peringkat Dewa Dunia, namun dia tidak terburu-buru untuk memajang mereka. Master Prefektur Laut yang tenang menggelengkan kepalanya. Hebat. Benar-benar tangguh. Bahkan yang di bawah ini secara bertahap menemukan betapa hebatnya Yang Mulia, ketujuh Meiyu. Kecepatan di mana ketujuh Meiyu membunuh musuh-musuhnya tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan ledakan Sui Ying atau dengan pembantaian Zhang Xiao yang merajalela, tetapi teknik pedangnya memiliki aura kesempurnaan yang melekat. Meskipun dia hanya berada di ranah dewa, itu sudah cukup untuk membuat bahkan tahap ketiga Dewa Dunia merasa keterampilannya hampir sempurna dalam setiap aspek.
Terlepas dari betapa sulitnya biasanya untuk berurusan dengan musuh, ketujuh Mei Yu masih akan menunjukkan beberapa metode untuk dengan mudah menangani mereka. Dia terus membunuh, dan hanya ketika dia tidak bisa lagi berurusan dengan pria berjubah hitam akhirnya dia berubah menjadi teknik rahasia peringkat dewa dunia lainnya. Memang, ketujuh Mei Yu memiliki banyak dewa dunia membuat peringkat teknik rahasia. Pandangan sekilas dapat menentukan bahwa dia memiliki kendali atas setidaknya 4 teknik rahasia peringkat dewa dunia yang berbeda, jumlah yang jauh melebihi yang dimiliki Zhang Xiao. Dia membunuh dan menuai tanpa henti, namun dia tetap benar-benar tenang saat melakukannya. Baginya, menampilkan teknik pedang adalah bentuk yang menyenangkan, itu membuatnya merasakan kenikmatan yang memabukkan. Secara bertahap, saat teknik tombak Sueying mulai tidak lagi cukup untuk menekan musuh-musuhnya, dan kecepatan membunuhnya mencapai penurunan. Kecepatan Mei Yu melampaui dia dan, tak lama, bahkan melebihi hasil akhir Zhang Xiao. Aku pikir kamu benar ketika kamu mengatakan bahwa bakat bawaannya mampu menyaingi putri sulungmu. Master Prefektur Laut yang tenang memandang ke arah tempat pertempuran dalam gulungan besar sebelum berbalik dan tertawa. Kamu, orang tua, memiliki banyak pengalaman hidup, dan tampaknya kamu cukup pandai mengajar anak-anak kamu. Bagaimana tepatnya kamu bisa melatih putri kecilmu ini? Petik 2. Haha, Monark Mo Xue tertawa. Aku hanya berharap bisa melihatnya mencapai tahap dunia ketiga dewa dunia. Begitu itu terjadi, aku akan menyegel ingatan aku dan melanjutkan dengan reinkarnasi aku. Setidaknya aku bisa melakukan itu tanpa harus terlalu khawatir. Petik 2. Mo Xue, tidak bisakah kamu bertahan lebih lama? Master Prefektur mentransmisikan. Untuk tujuan apa? Aku hanya menghabiskan sebagian besar waktu aku tersembunyi di dalam harta karun Eden, mengendalikan aliran waktu, Monark Mo Xue mengirimkan kembali. Ai, Old Long, aku benar-benar tidak akan berani segera pergi untuk bereinkarnasi sendiri. Lagi pula, setelah hidup begitu lama, aku benar-benar telah mengumpulkan banyak kebencian di punggungku, dan keinginan untuk membalas dendam yang orang lain miliki terhadapku tidak terbatas. Itulah satu-satunya alasan aku melakukan yang terbaik untuk menunda sedikit lebih lama, sampai aku benar-benar mencapai batas aku. Aku kemudian akan menyegel ingatan aku dan memasuki siklus reinkarnasi. Petik 2. Proses menyegel ingatan seseorang dan bereinkarnasi penuh dengan bahaya. Hasil terbaik akan mencapai alam dewa dan membangkitkan ingatan dari kehidupan mereka sebelumnya. Berkultivasi dari tingkat fana ke alam dewa mudah untuk dijelaskan, tetapi salah langkah apapun di sepanjang jalan dapat menyebabkan seseorang mati dan kehilangan jiwa mereka. Dan kematian ini adalah jenis kekal. Karena itu, ada terlalu banyak kasus dewa dunia lama yang memutuskan untuk menyegel ingatan mereka dan bereinkarnasi, hanya untuk menghilang dari dunia selamanya. Lagi pula, tanpa memanfaatkan ingatan mereka, mereka mungkin saja terlahir sebagai budak dan bahkan tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk berkultivasi. Atau, mereka dapat digunakan sebagai sumber daya manusia dalam percobaan beberapa penyihir di luar sana, dengan jiwa mereka digunakan sebagai sumber bahan, yang akan menyebabkan mereka menghilang dalam proses. Keduanya adalah hasil yang mungkin. Aku benar-benar iri padamu, Old Long, karena terlahir sebagai binatang bermutasi dan memiliki temperamen yang lebih ringan. Kamu memiliki waktu yang jauh lebih mudah untuk menjaga hati sejati kamu karena sifat-sifat ini, Monark Mo Xue mengirimkan. Kecuali seseorang dapat keluar dari sungai sementara untuk melampaui semua batasan, dapatkah kehidupan mereka benar-benar abadi? Kata Master Prefektur Laut yang tenang. Sebagai dua pria yang telah hidup terlalu lama, mereka secara alami berbagi cara berpikir yang sama. Tidak banyak yang aku pedulikan, jika aku meninggal. Harapan tunggal aku adalah agar kamu merawat anak-anak perempuan aku, Monark Mo Xue meminta. Jika itu dalam kekuatanku, secara alami aku akan melakukan yang terbaik. Bagaimanapun, putri kamu ini harus mendapatkan kesempatan untuk memasuki pengawasan keberadaan yang kuat dan menjadi murid mereka. Master Prefektur mengangguk sebelum melihat ke atas dan tertawa. Kakak Mo Xue, sepertinya putrimu juga keluar. Monark Mo Xue mengikuti gerakan yang sama. Dia juga melihat ketujuh Mei Yu diusir. Mengenakan jubah putihnya, ketujuh Mei Yu tetap semurni sebelumnya. Telapak tangannya saja menunjukkan jejak darah,
tetapi bahkan mereka menghilang menjadi ketiadaan lama. Dia turun setenang biasanya. Kekuatan tempur menyedihkan kita membuat kita tidak memiliki harapan untuk terus berpartisipasi dalam pesta bunga Myriad. Tetap saja, itu sangat berharga, bahkan jika hanya untuk memperluas cakrawala kita. Dua dewa sedang mengobrol di antara mereka sendiri ketika mereka melihat sekeliling mereka. Ada berbagai Starfield Patrol Masters yang memamerkan aura agung mereka, semuanya di tingkat dewa dunia. Ada hampir 2000 dewa dunia di sini, dan bahkan satu legiun kelas 2, Kamsi Legion, ada di sini. Salah satu dewa, sosok tinggi dan kurus, mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah platform tinggi. Tekanan yang datang dari arah itu, bahkan dari seseorang seperti Raja Ronghai yang duduk di perbatasan, bisa mengirim ahli dewa ke dalam getaran. Bahkan tidak perlu menyebutkan Master Prefektur Laut Kuno dan Kuat dan Raja Mosue, yang sedalam dunia itu sendiri, mereka seperti asal dan akhir dari semua, seperti inti dari setiap hukum dunia. Tekanan tak kasat mata mereka sedemikian rupa sehingga melahirkan penghormatan pada tingkat kehidupan yang paling mendasar. Itu benar, memperluas wawasan kita adalah hal yang disambut baik. Petik 2. Kecuali untuk peristiwa seperti ini, kita tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan keberadaan di tingkat Master Prefektur Laut Tenang, meskipun merasa agak gelisah dalam penghormatan mereka, para dewa masih mencuri pandang ke atas. Pengalaman mereka saat ini akan menjadi topik diskusi untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, hanya ada total 100 dewa untuk mewakili Prefektur Laut Tenang di Istana Dewa Pertumpahan Darah. Ketujuh Mei Yu turun ke sebelah pasukan patroli Mountain Star Starfield, di mana dia berbalik untuk melihat sekelilingnya. Apakah pertempuran saudara Dongbo masih berlangsung? Petik 2. Memang, Sueying masih di tengah pertempuran. Keadaannya saat ini agak sulit, karena efek penindasan caotiknya sudah lama kehilangan efektivitasnya. Pada saat ini, dia mengandalkan tubuh merajnya untuk dipegang oleh kulit giginya, sambil menggunakan penindasan caotiknya dari waktu ke waktu. Dia berusaha sekuat tenaga untuk bertahan sedikit lebih lama, tetapi dengan orang-orang berjubah hitam di sekitarnya, tekanan yang dia hadapi juga jauh lebih besar sekarang. Bagus, sangat bagus. Penindasan caotik memang memiliki terlalu banyak kelemahan. Sueying paling fokus pada gerakan ini saat berada di bawah tekanan absolut. Dia sangat senang berada dalam situasi ini, karena salah satu tujuannya untuk berpartisipasi dalam Myriad Flower Feat selalu untuk menantang dan memperbaiki dirinya sendiri, sehingga dapat dengan cepat meraih kelas 1 berikutnya Dewa Hati, Hati Dewa Caotik. Pada saat itu, ia akan menjadi Dewa Dunia tahap 2. Sepertinya aku benar-benar mencapai batas. Pria berjubah hitam ini terlalu kuat. Saat dia memikirkan itu, teknik tombak yang dia keluarkan berubah. Penindasan caotik awalnya tirani mengikuti busur melalui ruang, disertai dengan kekuatan penetrasi menakutkan. Ruang di sekitar tombak terkondensasi menjadi bintang yang berangsur-angsur meluas sebelum dengan cepat mengalah dan meledak. Ujung tombak menusuk dengan cepat melalui dada seorang pria berjubah hitam di depannya, mengirimnya hancur dan menghilang. Keterampilan rahasia, penghancuran meteor bintang. Dalam hal kekuatan murni, penindasan caotik mengambil hadiah, tetapi hasil pertempuran tidak bergantung pada kekuatan semata-mata. Sebagai perbandingan, langkah absolut terkuat Sueying, penghancuran bintang meteor, adalah keterampilan rahasia yang menyatu. Pada akhirnya, Sueying memiliki sejumlah besar keterampilan yang berbeda untuk dipilih. Sua. Untuk sesaat, serangan tombak ilusi yang tak terhitung jumlahnya dapat terlihat melengkung di langit, masing-masing diikuti oleh meteor ilusi. Serangan semacam ini menyebabkan sekitar 8 pria berjubah hitam untuk segera mundur. Keterampilan rahasia, agregasi bintang. Pada saat itu, banyak keterampilan rahasia Sueying yang akhirnya ditampilkan secara penuh. Sekarang setelah mereka digunakan bersama-sama, para lelaki berjubah hitam kesulitan untuk mengelilinginya dan malah dibunuh satu per satu. Pertahanan dan tubuh fisik mereka kuat dan biasanya bisa menahan banyak serangan, tetapi sangat sedikit dari mereka yang bisa melawan kekuatan menusuk Star Meteor Annihilation. Hahaha, sebelumnya menjaga profil dan hanya merengek dan makan sendiri, Tuan Kota Pasir Putih akhirnya berdiri dan tertawa terbahak-bahak.
Apakah aku tidak mengatakan bahwa kakak Dongbo milikku ini adalah yang terkuat? Lihat saja dia, hehe, kekuatan tempur itu, kecepatan membunuh itu. Sepertinya kalian bersukacita terlalu dini. Petik 2. Begitu banyak keterampilan rahasia. Pendidikan ekstrim. Fata Morgana. Bintang. Ruang. Bocah ini telah memegang 4 dewa jantung kelas 2 yang berbeda. Selain itu, dia bahkan memiliki komando atas begitu banyak keterampilan rahasia. Petik 2. Ada Meraj Heart dewa miliknya. Itu memungkinkan dia memadatkan tubuh Meraj itu, yang pada dasarnya berarti ada 2 dirinya yang ikut serta dalam pertempuran. Petik 2. Baik itu Marsekal Qin, dewa dunia Ying yang berbisa, Tuan kota-kota awan tinta, Raja Ronghai, atau utusan dari istana dewa pertumpahan darah, tidak ada dari mereka yang bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Ini karena Sue Ying baru saja menggunakan gerakan luar biasa dan langsung itu sampai saat itu. Meskipun dia kadang-kadang akan menampilkan ekstreme piercing-nya, satu-satunya keterampilan rahasia yang dia perlihatkan adalah satu jenis, penindasan caotiknya. Ini melahirkan di antara mereka kesalahpahaman bahwa Sue Ying hanya bisa menggunakan satu keterampilan rahasia. Bunuh, bunuh, bunuh. Satu penggunaan penghancuran meteor star jauh lebih efektif daripada penindasan caotik. Bahkan tidak perlu menyebutkan apa yang terjadi dengan begitu banyak keterampilan rahasia yang saling melengkapi. Sebentar lagi, pria berjubah hitam dibunuh satu persatu, dan tidak butuh waktu lama sampai hasilnya melampaui Zhang Xiao. Dia memang sedikit lebih kuat dari Zhang Xiao, tapi masih ada celah antara dia dan Yang Mulia, ketujuh Mei Yu, kata Marshal Qin ringan. Coba lihat lagi. Incloud City Lord mengerutkan kening. Dari 8 orang yang hadir, total 4 telah bertaruh pada Zhang Xiao, termasuk Master Prefektur Laut yang tenang. Setelah menempatkan taruhan mereka, mereka segera menghilangkan Sue Ying dari perhitungan mereka dan kemudian juga menghapus ketujuh Mei Yu. Bagaimanapun, ketika mereka mengerti bahwa dia dipersiapkan oleh Raja Mo Sue, mereka merasa bahwa kemampuan pemahaman pribadinya tidak sehebat itu dan tidak dapat dibandingkan dengan Zhang Xiao, yang meningkat dengan dirinya sendiri. Pada kenyataannya, bagaimanapun, ketujuh Mei Yu benar-benar luar biasa dan berbakat atas kemauannya sendiri, dia bisa menangkap keterampilan rahasia lengkap yang relatif sempurna. Tapi sekarang, tampaknya yang paling mereka remehkan sebenarnya adalah yang disebut Dongbo, yang sebelumnya hanya bisa menggunakan gerakan langsung dan sombong. Siapa yang mengira dia menyembunyikan gerakan lain? Benarkah itu masalahnya? Sampai saat itu, ia sengaja bersikap sombong. Keterampilan rahasianya juga cukup sempurna, tetapi sedikit kurang jika dibandingkan dengan ketujuh Mei Yu. Dia tidak punya cukup waktu untuk berkultivasi. Ketujuh Mei Yu telah hidup selama 80.000 tahun, tetapi Dongbo hanya menghabiskan sekitar 2.000 tahun bercocok tanam. Untuk keterampilan rahasianya menjadi kurang sedikit adalah sangat normal. Namun, dia memiliki hati Dewa Meraj, yang pada dasarnya membuatnya sehingga 2 dari dirinya berpartisipasi bersama dalam pertempuran ini. Tubuh Merajnya tidak pernah bisa mati, jadi aku merasa dia memiliki beberapa kesempatan untuk jumlah pembunuhannya untuk melampaui Yang Mulia, ketujuh Mei Yu. Petik 2. Kedua berlalu demi detik, dan pertempuran Sue Ying mulai menjadi pajak. Setelah semua, pria berjubah hitam terus meningkat dalam kekuatan, sampai mereka akhirnya mencapai levelnya sendiri. Hong Long Long gelombang kemampuan ofensif pria berjubah hitam sudah mencapai tingkat yang mengerikan. Pada saat itu, satu langkah dari bagian mereka dapat dengan mudah memusnahkan prajurit Saman Fierce. Saatnya untuk tahap terakhir. Sue Ying mencapai stand terakhirnya. Dia sekarang menggunakan tubuhnya untuk secara langsung menahan serangan. Ini adalah Time Immemorial Body miliknya, sebuah teknik yang berspesialisasi dalam kemampuan bertahan hidup. Kembali di Crimson Rock Mountain, Sue Ying telah lama bereksperimen dengan batas-batas tingkat ketiga dari waktu Immemorial Body dan bahkan menguji batas-batas tingkat keempat. Dengan demikian, ia merasa relatif percaya diri. Anak nakal yang baik. Dia memiliki teknik rahasia peringkat Dewa Dunia yang berfokus pada kemampuan bertahan hidup. Dia bahkan mengolahnya ke tahap kesuksesan besar dari alam dewa. Orang-orang yang mengawasinya dari platform tinggi, Master Prefektur Laut yang tenang,
dan Raja Mo Sue dan yang lainnya, mengeluarkan tawa tanpa sadar. Kedua lelaki tua itu bahkan saling berpaling ketika mereka terus tertawa. Master Prefektur Laut yang tenang berkata, "Hahaha, siapa sangka kita berdua akan kalah seperti ini. Aku telah menang. Ini luar biasa, sangat luar biasa." Tuan Kota Pasir Putih itu sangat senang sampai senyumnya membentang dari telinga ke telinga. Beberapa saat yang lalu, jumlah pembunuhan Sue Ying hampir mencapai ke-7 Meiyu. Begitu dia mulai menggunakan tubuhnya untuk secara langsung melawan serangan, tidak butuh waktu lama sampai dia melampaui ke-7 Meiyu. Di samping, Dewa Dunia berwarna Ying yang berjubah kuning, Marshal Qin, Tuan Kota Cloud Ing, Raja Ronghai dan utusan semuanya tak berdaya dan tak bisa berkata-kata pada saat yang sama. Ini adalah kerugian yang bisa mereka terima, kekuatan tempur Dongbo, memang, lebih kuat dari yang mereka harapkan. Di permukaan, sepertinya dia memiliki setidaknya 2 teknik rahasia peringkat Dewa Dunia, dan dia telah melatih keduanya hingga batas wilayah dewa. Harus disebutkan bahwa ada beberapa yang mendapatkan teknik rahasia peringkat Dewa Dunia, tetapi sangat sedikit dari mereka yang berhasil mencapai puncak ranah dewa. Itu adalah tugas yang sangat sulit. Bahkan Sue Ying baru mencapai tingkat kekuatan benar chaotic besar setelah melewati seleksi Starfield. Adapun tubuh Immemorial Waktu, hanya setelah mencapai tahap 3 ranah tingkat 1 True Meaning of the World ia menembus. Aku mengakui kekalahan. Tubuh Sue Ying sangat tangguh, dan pria berjubah hitam tidak bisa menyakitinya, tetapi tidak butuh waktu lama sampai tubuh aslinya akhirnya dikepung. Dia merasa tidak masuk akal untuk melanjutkan setelah mereka menjeratnya, jadi dia langsung mengakui kekalahan. Hua. Dia diusir kembali di udara, dari mana bisa melihat sejumlah besar angka di bawah ini. Tiba-tiba, sebuah suara dikirimkan ke telinganya, gelombang ke-12 telah berakhir. Suara itu bergema di setiap lokasi di seluruh dunia. Untuk sesaat, semua orang di bawah ini memandang ke arah Sue Ying, dan bahkan keberadaan pada platform tinggi menatap ke arahnya. Bagaimanapun, Sue Ying telah bertahan untuk waktu yang sangat lama. Tubuhnya yang abadi membiarkannya bertahan lebih lama dan terus berjuang sampai dia tidak punya lagi cara untuk melanjutkan. Aku benar-benar yang terakhir keluar, pikir Sue Ying. Aku bertanya-tanya berapa peringkat aku nantinya. Dia segera terbang kembali ke wilayah di mana orang-orang dari Mountain Wu Starfield berada. Dari lokasi yang berbeda, Zhang Xiao menatap Sue Ying dengan dingin, yang turun dari udara. Dia ada di antara mereka yang keluar cukup awal. Jadi bagaimana jika dia bertahan lebih lama? Siapa tahu, bocah ini mungkin bahkan tidak masuk dalam peringkat 1000 teratas. Kakak Dongbo, tidak buruk, itu adalah kinerja yang sangat bagus. Tunggu sampai pertempuran di ibu kota prefektur berakhir. Aku punya hadiah untukmu. Di atas platform tinggi, Tuan Kota Pasir Putih tersenyum ketika dia memandang ke arah Sue Ying. Dia bahkan mengirim pesan ke telinga Sue Ying sendirian untuk didengar. Dia dalam suasana gembira setelah menang besar dalam pertaruhan sebelumnya. Suara-suara White Sand City Lord mengejutkan Sue Ying hingga ia tersentak dari posisinya. Remaja tampan yang mengenakan jubah putih yang sudah lama keluar, ke-7 Meiyu, tersenyum padanya. Saudara Dongbo sebenarnya adalah orang terakhir yang keluar, dan tanpa cedera yang terlihat pada tubuh kamu tidak kurang. Benar-benar mengagumkan, benar-benar mengagumkan. Petik 2. Keluar terakhir tidak selalu berarti hitungan membunuhku adalah yang terbaik. Kita tunggu saja sampai rankingnya keluar, kita akan tahu, jawab Sue Ying. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.